Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Meilia Putri Wulansari dengan NIM 8566800055 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ UT Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas 3 Filsafat Ilmu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar pendidikan berarti dasar atau pondasi utama dalam pendidikan seperti bangunan rumah atau ruko-ruko yang membutuhkan tiang-tiang agar kuat. Pendidikan juga membutuhkan fondasi agar dasar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi, ada pun beberapa makna pilar-pilar pendidikan, yaitu nilai-nilai fundamental, prinsip dasar atau fondasi falsafah yang menjadi fondasi utama suatu sistem pendidikan. Kemudian, pilar pendidikan berfungsi sebagai tiang penguat yang menentukan arah, tujuan, serta karakter sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai penopang pembentuk karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik atau hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga membentuk nilai dan kepribadian suatu siswa tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip dasar penting dalam pendidikan. Kalimat-kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa halus yang digunakan beliau dalam filosofi pendidikannya. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Pengajar atau guru harus menjadi teladan dan contoh yang baik untuk peserta didik. Yang kedua, ing madya mangan karso, yaitu di tengah memberi semangat. Guru tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menciptakan solusi sendiri. Dan yang terakhir, yaitu yang sering kita dengar, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Guru memberi dorongan kepada peserta didik agar mereka percaya diri untuk melakukan sesuatu. Semboyan Tutwuri Handayani sekarang juga menjadi semboyan resmi pendidikan di Indonesia dan sering kita lihat atau kita jumpai dalam logo Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia. Kemudian kita masuk ke relevansi di era digital. Guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan etika digital. Kemudian pembelajaran daring membutuhkan guru yang mampu membangun suatu motivasi anak agar rajin belajar. Peserta didik ini masih memerlukan pendampingan dalam literasi digital. Pendidikan karakter tetap penting di tengah perkembangan zaman media sosial dan teknologi saat ini. Kemudian ada beberapa tantangan dalam analisis relevansi, yaitu yang pertama, saat ini di era digital, anak-anak bisa mengakses banyak informasi dengan mudah melalui Google Jawaban atau AI dalam waktu yang sangat singkat dan sangat cepat. Dalam tantangan ini, prinsip ing ngarso sung tulodo digunakan, tapi mengalami sedikit perubahan, yaitu guru bukan hanya lagi sumber informasi utama, tetapi pemandu etika di era digital. Untuk menyaring beberapa hal seperti menyaring berita hoaks atau bagaimana etika dalam penggunaan media sosial bagi anak-anak peserta didiknya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu karakter dan isolasi. Di era digital membuat anak cenderung mengurung diri atau anti sosial. Dengan ini, prinsip ing madya mangun karso digunakan menjadi kunci untuk melibatkan mereka dalam proyek kolaborasi agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang menyendiri saja. Dan tantangan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembelajaran daring. Guru sulit melihat secara langsung kondisi peserta didiknya. Namun, saat ini, tantangan ini, prinsip Tutwuri Handayani digunakan atau sangat relevan digunakan dalam tantangan ini. Guru harus menjadi ahli membaca lewat chat group, memberi feedback personal agar peserta didik merasa diperhatikan, tidak hanya sekedar memberikan atau mengirimkan link atau video pembelajaran materi. Kemudian, ayo teman-teman kita refleksikan bagaimana pilar-pilar tersebut bisa menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Saat ini banyak sekali guru yang sangat sering mengeluh tentang kualitas dan karakter siswanya di sekolah. Dengan itu, ada pun beberapa solusi. Solusi yang dapat digunakan bukan hanya teknologi yang canggih saat ini, tetapi kembali lagi ke esensinya. Penggunaan gadget di kalangan anak-anak saat ini sangat wajar atau sangat umum. Gadget adalah alat, sedangkan guru adalah jiwanya. Selama kita memegang teguh pilar-pilar tersebut, maka teknologi hanyalah alat dan manusia tetap menjadi tuannya. Yang terakhir, tetap kuatkanlah pondasi, karena rumah tanpa pondasi akan roboh. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.